Hai guys, kembali lagi di channel JRL Jarahim Project. Guys, apa kalian pernah mengalami yang namanya grogi? Atau kalian pernah juga melihat atau menemui orang yang grogi? Nah, saya sering ditanya mengenai hal grogi ini, karena saya sering menangani aktor dan aktris yang baru pertama kali naik panggung. Itu biasanya mereka mengalami yang namanya grogi, bahkan demam panggung. Nah, kali ini aku akan sharing bagaimana pengalamanku dalam mengatasi grogi dan demam panggung itu. Namun sebelumnya ingin saya katakan bahwasanya grogi dan demam panggung itu adalah hal yang wajar. Tetapi apabila sering terjadi atau sudah menjadi grogian atau sering demam panggung, nah itu yang perlu diatasi atau harus diobati. Adapun pengalaman yang saya lakukan adalah baik terjadi pada diri saya sendiri maupun terhadap orang lain adalah yang pertama itu coba menenangkan diri, bisa dengan melakukan konsentrasi dengan cara menarik napas yang dalam, mencoba untuk menenangkan diri. Itu hal yang paling sering dilakukan secara praktisnya, cara mudah dan cara praktisnya itu sering tarik napas dan mencari ketenangan itu yang simpelnya. Nah, untuk yang sering grogian, nah itu kita harus tahu caranya bagaimana mengatasi grogian itu. Yang pertama adalah kalian harus cari tahu hal dari dalam diri kalian yang menyebabkan kalian itu grogi. Cari penyebabnya. Misalnya ada muncul rasa cemas. Nah, rasa cemas itu harus kalian lawan dan kalian atasi. Adanya rasa takut. Nah, kalian harus lawan rasa takut itu. Kalian harus berani. Nah, adanya rasa takut salah, takut malu dan sebagainya. Nah, itu harus kalian lawan. Pikiran-pikiran negatif itu harus kalian lawan. Dengan apa? Dengan pikiran-pikiran yang positif. Kalian bisa mendorong diri kalian, memotivasi diri kalian dengan kata-kata aku yakin bisa melakukan ini, atau aku bisa melewati ini. Atau kalian bisa self defense, mencoba untuk menerima kekurangan diri dengan misalnya mengatakan kepada diri, kalaupun aku salah, kalaupun aku gagal, ini akan menjadi hal yang baik bagi aku karena aku akan belajar dari semua kesalahan dan kegagalanku. Jadi yang terpenting aku harus melakukan yang terbaik pada saat ini. Nah, hal-hal kata-kata positif seperti itu akan mendorong kepercayaan diri kalian. Dengan sendirinya rasa cemas, rasa takut salah, takut malu itu segala macamnya akan berkurang tergantikan dengan pikiran-pikiran yang positif. Nah itu, jadi yang pertama tadi cari penyebabnya dan kalian atasi, kalian lawan dengan cara berpikir positif dan memotivasi diri. Dan yang kedua, ini hal yang penting juga, yaitu adalah lakukan persiapan. Nah, persiapan ini penting. Kenapa? Karena semakin matang persiapan, maka itu akan membuat diri kita itu akan semakin percaya diri. Nah, lakukanlah persiapan dengan matang. Lalu bagaimana misalnya kalian harus tampil secara dadakan. Nah, lakukanlah persiapan itu. Konsentrasi pada apa yang akan kalian lakukan. Jika kalian punya waktu 15 menit, nah dalam 15 menit itu cepatlah berpikir, konsentrasilah pada hal apa yang akan kalian lakukan. Nah, seperti itu. Jadi persiapan itu adalah kuncinya. Bisa juga yang membuat kalian itu menjadi percaya diri dengan persiapan. Nggak ada orang yang tanpa berproses langsung. Nah, jadi lakukan persiapan. Kalaupun misalnya dadakan itu harus 5 menit, kalian harus tampil. Ya selama 5 menit itu kalian harus berpikir cepat untuk berpikir dan memfokuskan diri terhadap apa yang akan kalian lakukan. Nah, seperti itu. Oke, dan yang ketiga adalah cobalah kalian minta bantu dengan teman-teman sekitar atau teman-teman kalian.
sharinglah, sering-seringlah bertanya kepada teman-teman kalian yang sudah berpengalaman, atau mungkin kalian bisa bertanya kepada mentor kalian atau pelatih-pelatih kalian. Nah, dengan adanya komunikasi, berinteraksi dengan mereka itu juga akan menambah kepercayaan diri kalian. Dan yang keempat mungkin hal yang juga penting juga, yaitu sebelum kalian tampil di hadapan orang banyak atau tampil di atas panggung, jangan lupa berdoa. Mintalah dilapangkan dada, dimudahkan segala urusan, dan dilancarkan dalam berkata-kata. Dan yang keluar dari kata-kata kita adalah kata-kata yang baik. Nah, itu 4 hal yang mungkin bisa dilakukan dalam mengatasi grogi dan demam panggung itu. Nah, kalaupun misalnya kalian tetap menjadi grogi dan sering demam panggung, itu tidak apa-apa. Yang penting kalian jangan berhenti untuk berusaha untuk tampil di hadapan orang banyak. Nanti dengan sendirinya kalian akan terbiasa dan tahu bagaimana cara menangani diri kalian. Sebenarnya cara dan metode mengatasi grogi dan demam panggung ini bisa saja berbeda-beda di setiap orang. Karena setiap orang itu punya tantangan tersendiri, punya situasi dan kondisi tersendiri, sehingga cara dan metodenya pun bisa berbeda-beda. Namun pada dasarnya adalah yaitu tadi, memahami diri sendiri, kemudian pengendalian diri, dan memahami orang lain agar bisa menerima apapun yang dikatakan orang lain terhadap diri kita. Nah, mungkin ini sedikit sharing dari saya, hanya 4 hal yang coba saya sharing untuk mengatasi grogi dan demam panggung tadi. Semoga sharing ini bermanfaat, dan apabila kalian punya pengalaman grogi dan demam panggung dan kalian punya cara yang berbeda-beda, kalian bisa berkomentar di kolom komentar. Mungkin saya akhiri video ini dengan teruslah menjadi pribadi yang baik dan terus berkembang, dan jangan pernah putus asa. Oke. Bye.